Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Rika Naceta. Pada siang hari ini kita ada di mana ya Mas ya? Di Jalan Citandui ya? Citandui 14 ya. Di Citandui 14 di Mercury Media Group. Jadi di sini ada banyak beberapa radio. Ada empat ya? Oke. Di sini kita akan bahas tentang masih dengerin radio nggak sih kita ini? Nah, di sini sudah hadir Mas Aji Soko. Mas Aji Soko ini salah satu penyiar dari Radio Kota FM dan MC Persebaya. Benar nggak Mas? Benar Mbak Rita. Nah, beliau ini yang mengajarkan saya pertama kali masuk YouTube Persebaya ya Mas ya? Benar. Waktu itu di Bonek Panti ya? Yatim Pondok ya. Bonek Yatim Panti. Piatu, Yatim Piatu ya? Bonek ya. Panti. Bonek Panti di Sidoarjo ya Mas ya? Ya. Jadi sekarang sudah sedikit bisa berkolaborasi, collab sama Mas Aji lagi, mentor yang handal. Mentor. Ya bener dong. Jadi kalau kita sama-sama belajar sih Mbak, bukan. Iya kan, teman-teman bonek kalau nggak tahu Mas Aji, astagfirullahaladzim berarti kan, pasti terkenal banget ini Mas, karena MC Persebaya. Mas, kita itu kan di era digital ini kan sudah banyak perubahan pastinya. Benar. Nah, sekarang ini aku banget penasaran Mas tentang radio, karena Mas Aji penyiar Kota FM, jadi aku lebih sreg untuk kita podcast tentang radio dengan Mas Aji. Benar. Mas, radio itu apa sih Mas? Ya, radio ini kan satu media ya Mbak ya. Jadi satu media untuk orang itu mendengarkan nggak cuma musik sih, bisa informasi, informasi juga macam-macam, informasi tentang politik, tentang ekonomi, olahraga, budaya dan lain-lain gitu. Dan radio ini juga salah satu media untuk silaturahmi, untuk saling menjalin persahabatan, terus kekeluargaan gitu. Nah, kalau dulu itu kan radio itu begitu luar biasa ya. Iya, aku dulu waktu zaman kecil gitu. TK Mas, itu ada sesi 1 minggu sekali anak-anak TK itu menyanyi. Benar nggak sih? Benar. Dan waktu itu aku menyanyi di apa ya, di salah satu dulu ada cuma RRI lah pastinya benar. Gitu loh. Jadi menyanyi di situ. Terus ada cerita-cerita banyak kan, ada serinya di radio. Nah, sekarang tuh gimana Mas? Ya. Sebetulnya fungsi radio juga sama sih ya Mbak ya. Kalau kita flashback ke belakang dulu ya. Ketika radio itu, ketika masih TV belum begitu banyak. Orang ini kan salah satu media hiburan itu kan radio. Iya. Apalagi dulu dengan sandiwara, sahur sepuh. Iya, gitu ya. Orang itu udah pikirannya itu padahal itu bukan hutan, bukan di gunung atau di studio, tapi ketika orang denger itu kayak di hutan gitu. Suaranya. Nah, itu yang membuat of theater-nya itu orang itu terbangun. Ternyata padahal kayak di lari kuda, padahal bukan gitu kayak di hutan. Nah, sama juga seperti sekarang. Orang ketika mendengar radio itu untuk menjalin persahabatan. Kemudian apalagi ketika mereka senang dengan penyiarnya gitu. Wah, tak dengerin. Iya, dulu tuh ada sesi lagu terus salam-salam Mas. Kirim salam. Sampai sekarang masih ada sih. Oh iya, masih ada ya. Jadi kalau ada. Suara kita tuh masuk di radio itu rasanya tuh seneng banget ya, zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah tuh pasti seperti itu kan, seneng banget, padahal mencetnya mah nomor teleponnya itu aduh kalau nggak bisa masuk rasanya mangkel ya gitu loh. Bener nggak? Kalau sekarang masih ada nggak kayak gitu? Masih, cuman sekarang ini kan udah agak turun ya. Udah agak turun dengan adanya TV, kemudian orang mau dengerin musik itu udah nggak perlu request kan gitu. Tinggal nyari di YouTube lagu apa aja udah muncul kan gitu. Nah, tapi tetap radio sampai sekarang juga masih dibutuhkan. Ya, terutama itu untuk mereka-mereka yang menjalin persaudaraan, menjalin kekeluargaan. Ketika namanya disebut di udara, dengan Mbak Pranata misalnya, wah senang udah, wah aku disebut. Iya, bangga banget ya. Tapi kan aku juga di radio yang punya Mercury Media Group ini kan juga ada yang apa namanya Mas ini loh, berita lalu lintas kalau nggak salah, kemacetan apa, aku pernah dengerin itu. Itu ada di Mercury Mbak, ada di Mercury. Jadi
teman-teman itu menyampaikan secara langsung kemacetan, soal info-info yang lain, bukan hanya lalu lintas tapi juga mungkin kriminal dan sebagainya, ada di sana semuanya. Jadi rasanya lebih cepat kita ngomong, memberitahukan ke radio daripada kita laporan ke suatu instansi bila terjadi sesuatu hal. Benar nggak sih? Benar. Dari radio kita bisa melihat kondisi misalnya. Kita mau keluar kota, kita kan masih cek dulu. Ini dari mana aja nih macet gitu. Misalnya, oh jangan lewat sini, ternyata macet gitu. Nah dari radio itu yang kita dengerin. Ketika udah orang dengerin radio, udah tahu kondisi lalu lintas macet, udah lancar, mereka akhirnya beralih ke radio yang programnya musik-musik gitu. Jadi nggak melulu itu. Jadi memang banyak pilihan sih Mbak, dengan sebegitu banyak radio sekarang ini. Kemudian juga semakin ketat, jadi orang itu udah, terus aku tak ngrungokno radio ae. Karena dengan radio membangun chemistry, keakraban penyiar dengan pendengar itu lebih erat daripada ketika dia nonton TV. Oh iya benar. Nah, kalau nonton TV kan kita hanya menonton aja, kita jadi sebut namanya. Nggak ada interaksi timbal balik antara pendengar. Kalau di radio kan, cerita nih mesti Mas yo. Kalau kayak gitu kan, si A, si B, si C, keaktifan beliau-beliau ini mereka untuk melaporkan suatu keadaan dan lain sebagainya kan kayak gitu ya. Dan sekarang kita juga radio ini juga bisa menjadi media promosi secara gratis ya. Buat contohnya gratis. Nah ini Mas Aji barusan kasih tahu bahwa promosi gratis. Nah itu maksudnya apa Mas? Misalnya pendengar ini namanya Mbak Dewi. Mbak Dewi ini jualan es dawet. Es dawet cincau gitu. Nah ketika dia masuk itu orang udah, oh Mbak Dewi jualan es dawet cincau di mana? Di Pasar Turi. Iya Mbak. Nanti aku kalau dari Pasar Turi tak mampir. Nah ini kan udah. Oh iya juga sebenarnya simpel ya, tapi nggak kepikiran di kita ya gitu loh. Taunya masyarakat tuh kayaknya kalau radio tuh kita carinya musik-musik aja, padahal ada ajang promosinya, personal brandingnya kita sebenarnya. Terus selain ini juga jual jawet, ada juga yang jual roti. Misalnya dulur-dulur kalau ada kegiatan apa, event apa, nggak usah bingung-bingung, ke Mbak Rati aja bikin roti gini-gini. Nah akhirnya kan daripada ke orang lain, ke pendengar itu. Jadi secara nggak langsung dia keakraban terbangun, secara finansial, secara bisnis dia sama-sama jalan. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Benar, saling menguntungkan. Pendengar diuntungkan dengan dia bisa gabung di radio, dengerin program, dengerin lagu. Dia juga bisa memasarkan produknya secara gratis. Kayak sekarang ini Mas. Sekarang kita di Mercury Media Group di Jalan Citandui. Nah di sini ada kafenya ternyata. Ya enak banget. Jadi di sini Pot Cafe. Jadi ini ada mungkin. Jadi ada kafe ini kalau kita mau main ke sini bisa. Jadi nggak jauh-jauh. Nggak usah kemana-mana. Di sini aja sudah ada makanan. Benar. Ada kue-kue, ada minuman dan lain sebagainya. Ada juga buat mungkin pendengar gitu, kepingin nemui penyiar. Ya nggak harus ketemu di studio. Ada ya Mas ya. Benar bisa menemui penyiarnya. Dan bahkan yang lebih menguntungkan buat teman-teman penyiar, pendengar itu nggak mungkin datang dengan tangan kosong, Mbak. Pasti dia bawa apa aja. Nggak tahu itu kue atau apa, pasti bawa. Karena ya untuk membangun keakraban itu lagi. Terus kemudian kalau di Pot Cafe ini mungkin teman-teman marketing kepingin ketemu klien bisa tunggunya jadi nggak boring. Nah di sini juga soalnya tempatnya juga luas. Di sini juga buat acara. Kayak kemarin puasa kita berbagi dengan anak yatim di sini. Jadi gitu. Banyak di sini banyak interaksi, banyak untuk baik itu keperluan pendengar dengan penyiar, terus teman-teman marketing dengan klien. Ada juga yang mungkin dari orang luar, dia bisa dengerin di sini kan kadang diputar musik-musik, lagu-lagu, dia bisa dengerin juga. Mas Aji sebagai penyiar radio, MC juga. Nah, hambatannya apa sih Mas sekarang? Ini kan penyiar radio itu nggak mudah loh. Kalau kita, aku aja belajar sama Mas Aji untuk ngomong, terus di mana
awal-awal YouTube itu gimana sih Yeah. Nah, itu apa Mas? Hambatannya sekarang kan udah beda tuh Mas. Kalau dulu mungkin kita pakai teks ya. Kalau zaman dulu kita ada teksnya. Nah, sekarang itu gimana Mas? Jadi seorang penyiar itu kan syaratnya selain dia bisa ngomong, dia juga harus pintar berimprovisasi. Kemudian juga bisa membaca suasana. Kemudian karena secara nggak langsung penyiar ini kan seperti selebritis kecil, Mbak. Oh. Dia selalu ditunggu kan. Benar Mas. Iya, kan? Kalau pagi-pagi siaran sopo ya iki ya gitu. Mbak Rita, tak rungokno ae rek Mbak Rita yang siaran ini seneng. Terus dia ternyata bukan Mbak Rita, akhirnya ada kekecewaan. Oh iya. Ada aku juga pernah kayak gitu sih. Mas. Kok diganti sih nggak nyaman deh karena udah kebiasaan telinga kita itu mendengarkan si A gitu loh. Ya. Karena dari teman-teman radio sendiri ketika program itu bagus, tapi penyiarnya nggak menguasai program itu, jadi program juga kurang bagus. Jadi ketika dia siaran, dia harus menguasai program yang dia asuh atau yang dia ketika dia siaran. Jadi biar klik dengan program itu gitu. Nah, kesulitan kita adalah kan pasti orang adalah punya rasa boring, Pak. Oh iya. Bosan gitu. Benar Mas. Dia udah mau berangkat itu siaran, ngomong-ngomong ya. Nah, itu harus idenya harus banyak. Banyak, Mbak. Dan kalau kita mau ide banyak, kita harus sering bertemu dengan orang. Benar. Ngobrol dengan orang dengan kalangan apapun. Ya. Jadi seorang penyiar radio satu kalimat ini bisa menjadi sekian kalimat. Bahkan kondisi di studio itu bisa menjadi bahan untuk kita obrolin. Misalnya, kondisi ruang tamu, kursi yang ini, nah ini bisa jadi bahan. Nah itu yang kita untuk penyiar itu harus benar-benar improv, harus benar-benar tanggap, dan harus bisa mencairkan suasana, itu yang pasti. Jadi jangan sampai ketika kita siaran, pendengar itu, males penyiar gini. Karena keuntungan kita dari penyiar itu, kita bisa membaca karakter orang. Wow, begitu kan? Banyak yang misalnya, pendengar ini orangnya gini. Jadi kita harus, orang ini pendengar gini. Kan banyak orang yang... Berarti ada sisi psikologisnya juga ya, Mas. Jadi kita bisa mengetahui banyak karakter orang. Misalnya ada pendengar, Mas laguku kok nggak diputer-puter sih? Mas laguku, padahal dia harus antri. Dia telepon nggak pertama dia. Kalau pertama memang di ini kan. Tapi ada juga, oh ya wis, aku paling laguku paling ini diputer karena udah banyak yang telepon. Nah itu kan jadi karakter wong iki gampang ngamuk, wong iki gampang ini, wong iki. Jadi kita udah paham. Jadi secara karakter kita udah tahu, orang ini enak untuk diajak ngobrol, orang ini nggak enak orang diajak ngobrol. Lah itu yang menjadi tantangan buat penyiar. Berarti apa Mas inovasi apa yang harus dilakukan oleh suatu radio dan penyiarnya pastinya? Jadi inovasi biar menarik ini sih. Yang inovasi yang harus kita lakukan itu kan kita harus melihat apa sih yang lagi tren sekarang ini. Yang tren yang ini ya kita sampaikan. Oh gini itu bisa menjadi tema-tema menarik gitu. Oh gini Mas, harus gini. Yang pasti bahwa penyiar harus care. Care. Harus smile. Nggak peduli, pendengar kan nggak mau tahu. Kan nggak ngerti Mas kalau punya masalah. Artinya pendengar itu bisa membawa pembawaan itu, suasana bisa menjadi ceria. Oh iya, meskipun kita boring-boring, bete-bete, habis apalah membuat kita lelah, kita harus kelihatannya di suara itu menyenangkan, bergembira gitu ya. Pendengar kan nggak mau tahu. Penyiar itu misalnya dia udah keluarga, dia punya urusan masalah sama keluarga, dia punya ini kan nggak boleh ditunjukkan, dan tidak boleh bahwa penyiar itu harus terbawa dengan suasana, dengan permasalahan. Jadi sementara ini harus dilepaskan dulu selama ketika dia siaran. Nah ini yang tantangan buat kita. Jadi kadang itu ada juga, pas ini siarannya biasanya ceria, tapi kok sekarang beda aneh juga ya. Jadi apa, berkurang gitu. Lah ya nanti. Nah, kok nggak nyaman ya? Ada apa? Gitu. Oh iya ya benar. Yang pasti bahwa ketika kita menyampaikan informasi ini juga harus jelas, Mbak. Harus jelas dalam arti artikulasinya juga gitu. Karena untuk radio ini kan beda dengan TV kan. Kalau TV ketika orang pemirsa ketinggalan dengan berita itu kan tertolong dengan visualisasi. Ya. Misalnya kebakaran ini, di mana ternyata kan ada teks berjalan. Jadi bisa, ternyata kebakaran di sini meskipun kita
atau pemirsa ketinggalan dari awal berita. Tapi kalau di radio kan nggak bisa diulang, Mbak. Nggak bisa. Ketika dia menyampaikan informasi secara lengkap gitu, memang harus jelas artikulasi, harus ini di mana, ya tetap harus ada etika jurnalis yang harus disampaikan. Kemudian ada juga harus mengarut dengan pola 5W+1H kan. Ada seperti itu kan, harus jelas gitu. Jadi ya kita kadang juga ketika menyampaikan itu kira-kira pendengar paham nggak sih apa yang kita disampaikan, ini yang pasti. Dan ketika kita nyampaikan juga harus dilihat kondisi dan juga karakter pendengar dengan kondisinya. Misalnya nggak mungkin dong kita siaran misalnya harus disesuaikan juga dengan karakter pendengar, artinya Kota FM ini kan full 24 jam dangdut. Mas, dangdut Mas. Ngomong kan? Dangdut Mas. Aku dangdut bingit loh gitu ya, Mas. Ya? Iya. Tampang gue kelihatan. Jadi nggak kelihatan ya. Padahal aku penggemar dangdut. Kayak apa ya? Lihat sih kayak jazz gitu ya. Kayak suka musik jazz, nggak tahu kalau dangdut. Ternyata gitu. Ya, mungkin saya ulangi ya tentang disesuaikan dengan karakter pendengar kan. Kota FM ini kan dangdut, Pak. Nggak mungkin kita menyampaikan berita soal politik. Soal yang berat-berat gitu kan. Bener. Jadi kita yang sampaikan mungkin soal pasar, informasi pasar, harga di pasar, kenaikan harga beras, harga cabai, daging. Dangdut gitu. Loh Mas ini. Iya, jadi harus disesuaikan. Artinya informasi-informasi yang nggak harus terlalu berat untuk pendengar. Kalau kita nyampaikan misalnya tentang politik pencalonan presiden, ini kan berat. Nah, ini di mana Mas? Kalau di Mercury Media Group itu di radio? Kalau itu ada di Mercury. Oh, oke. Informasi seperti itu ada Mercury. Kita sampaikan. Nah, kita kalau untuk menyampaikan itu ya mungkin terlalu berat. Mungkin ya kita sampaikan ya apa sih kehidupan sampean sehari-hari tentang kondisi seperti sekarang. Kenaikan harga-harga. Kemudian tentang kondisi ekonomi yang masih belum bisa stabil seperti kemarin, itu yang ini. Dan yang pasti juga informasi tentang penyanyi dangdut. Iya. Musik yang terbaru. Terus isu-isu penyanyi dangdut. Perceraian, lagu-lagu gibah dong Mas akhirnya Mas. Ya, artinya pendengar itu ketika kita nyampaikan seperti itu mereka antusias. Iya, benar Mas. Ternyata Mbak Inul itu punya anak dari program misalnya Bayi Tabung. Ternyata gitu. Via Valen dulu itu ternyata penyanyinya dari panggung ke panggung nggak seperti sekarang gitu kan. Dengan dulu kalau nerima penyanyi bayaran sekian, ternyata sekarang udah harganya jutaan kan gitu. Iya, benar Mas. Bella Karisma ternyata gini-gini lah gitu. Dan radio adalah media promosi buat penyanyi-penyanyi. Mereka nggak akan bisa terkenal tanpa bisa bayar radio. Mas. Gimana radio tetap dibutuhkan lah oleh kalangan siapapun. Siapapun, Mbak. Iya kan? Misalnya kadang orang kan jangan, Mas aku mau request lagunya Denny Caknan, otomatis kan diputar terus. Orang jadi terkenal dengan lagunya Denny Caknan, dengan Evita Mala, terus kemudian Nela Karisma. Akhirnya ini yang harus dipahami bahwa jangan lupakan radio. Ya, jadi memang sangat dibutuhkan Mas untuk masih untuk dibutuhkan. Kalangan siapapun masih lah ya. Masih dibutuhkan, Mbak. Terus dikasih reward gak sih Mas gini? Dulu kan kayaknya ada bagi-bagi reward lah untuk para pendengar itu, masih ada nggak Mas sekarang? Masih Mbak. Itu misalnya, biasanya gimana? Biasanya itu ada promo dari artis-artis lagu baru misalnya. Silakan yang mau datang, ada 10 ini misalnya merchandise. Kemudian ketika dia talk show ada telepon. 3 orang pemenang dapat tiket. Dapat seperti itu sih reward. Tapi berarti masih tetap ya dapat reward ya. Kalau nggak kayak gitu kan jadi nggak menarik. Nggak menarik ya, mereka nggak akan mungkin datang meskipun mereka datangnya hanya ingin ketemu, yang pasti kepingin foto. Iya Mas, aku juga kayak gitu kadang-kadang. Gitu ya? Dulu kan waktu kemarin itu kan aku kepingin tahu yang mana sih MC-nya Persebaya ini. Aku jadi Bonita loh ya waktu itu kan ya Mas, luar biasa. Keren loh, Bonita. Bener nggak sih kalau perempuan Bonita? Kalau Bonita, kalau laki bonek. Bonek kan, meskipun aku belum pernah lihat di tribun. Iya, tapi kalau melihat Mbak Anita ini
Bonita yang layar kaca mungkin ya. Oh gitu ya Mas, kok iso kayak ngono Mas? Soalnya nggak pernah ke stadion, Iya, nonton soalnya nang gak TV. nate nang stadion Mas, deloke nang TV ae nek perlu disani Mas Aji ya. Iya. Terus Mas, aku pernah lihat gini Mas, di suatu radio tuh ya Mas, kan kita siaran tuh radio ya. Benar. Terus ada live streamingnya ternyata. Nah itu Jadi, gimana Mas? Live streaming ini kan kalau dulu ketika dia hanya dengerin di radio HP, radio yang transistor itu, kan dia warga tertentu aja yang dengerin kan gitu Mbak. Misalnya dari Probolinggo, dari Sidoarjo, terbatas gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya live streaming, itu mereka yang dari luar pulau, dari Bali, kita alhamdulillah ada yang namanya FKS, Fans Kota FM Sejati itu, mereka kebanyakan ada yang dari Bali. Oh, mau dari Bali ya? Live streaming. Oh, Kemudian ada pendengar kita juga dari Spanyol. Wih, dari luar negeri juga. Dari luar negeri, dari Malaysia, dari Hong Kong, kebanyakan yang TKI, TKW kerja di sana. Mereka live streaming, meskipun ketika dia telepon itu jedanya juga cukup lama gitu. Ketika di sini pagi, di sana malam gitu. Tapi tetap mereka dengerin. Dan itu yang keuntungannya dengan adanya live streaming. Jadi mereka yang dari luar pulau, luar kota, bahkan luar negeri bisa dengerin radio. Itu gitu. Aku makanya juga ini menarik juga ya, jadi nggak cuma didengerin aja. Bener. Dan itu bisa kita lihat, oh ini loh penyiar, oh ini bisa bintang tamu nih, gitu kan. Apalagi gitu. sekarang ini kan udah mulai era digitalisasi dengan aja nanti lambat laun radio-radio yang lama ini kan ditinggal dan berganti ke streaming. Radio itu tetap masih dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Benar. Dia tergantung dia kebutuhannya apa. Kalau dia yang suka lagu, dia bisa dengerin berita. Kalau lagu dangdut ada beberapa radio, dia suka radio apa. Terus ini kalau politik ini, kalau lalu lintas, mereka masyarakat sudah paham. Ketika dia butuh informasi lalu lintas, dia dengerin radio ini. Gitu kan. Ketika dia lagu-lagu, butuh lagu dangdut, dia lagu ini, radio ini. Kemudian ketika dia butuh dengerin campur sari, dia ada Mbak, campur sari itu ada campur sari yang gending, ada campur sari yang koplo. Gitu. Iya Mbak. Apa namanya? Kalau kita tadi dari awal sampai mau akhir ini kita kan udah tahu radio itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, dan ternyata banyak sekali manfaatnya bagi kita. Mungkin teman-teman di konten YouTube Rika Raceta masih belum tahu kan awal-awalnya radio, aduh zaman jadul. Aduh nggak perlu lagi deh kita pakai radio karena semuanya sudah ada di YouTube lah, apalah semuanya. Ternyata radio itu memang masih sangat kita butuhkan sebenarnya. Iya. Jadi kan kita harus mengedukasi masyarakat bahwa bisa loh dari masyarakat kalangan apapun sampai promosi personal branding pun bisa gratis lagi radio, kan, dan pakai radio. Benar. Jadi ikatan persaudaraan, ikatan dengan penyiarnya. Chemistry secara pribadi antara penyiar dengan pendengar dengan pendengar itu terjalin dan ada bisa didapat di radio. Jadi apa sih Mas sekarang pesannya Mas Aji sebagai penyiar Kota FM ini bagi teman-teman konten YouTube Rika Raceta ini apa sih? Ya. Dan kita harus bijak untuk menggunakan ataupun mendengarkan radio. Jangan sampai ketika kita mengendalikan radio ada satu kerugian buat kita secara pribadi maupun secara kelompok gitu. Karena dari awal kan niat kita mendengarkan radio ini kan untuk mendapatkan informasi, mendengarkan lagu. Terus ada juga promo secara gratis yang paling pasti bahwa dengan radio kita bisa mengenal dunia gitu. Yeah. Dengan radio kita bisa mendapatkan wawasan baru. Dengan radio kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tambahan yang mungkin kita belum banyak tahu dan belum kita dapat di konten-konten yang lain. Tapi dengan radio sekali lagi bahwa radio tidak akan pernah mati dan sampai kapanpun radio pasti akan dibuka. Karena ada live streaming. Benar. Karena pasti akan ada suatu inovasi berkelanjutan dari radio. Iya. Yang lebih memudahkan masyarakat untuk menikmati radio. Nggak cuma didengarkan aja, tapi bisa melalui live streaming. Benar. Jadi kadang dengan radio pun kita bisa ketemu dengan teman-teman yang mungkin udah lama kita cari. Oh ternyata dia ada di sini, Jadi
secara nggak langsung bahwa media radio benar-benar efektif untuk segala sesuatu keperluan, baik kebutuhan yang cari dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa dapat di radio. Oke, makasih banyak Mas Aji. Ya, Mbak Rita, sama-sama. Dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, karena memang penting banget teman-teman di luar sana mengetahui fungsi dari radio. Kehebatan radio nggak cuma kita ngelihat YouTube dan televisi aja, ternyata masih banyak dan sangat-sangat dibutuhkan oleh kalangan manapun radio itu. Benar ya Mas ya? Yap. Sukses selalu buat Mbak Rita. Terima kasih banyak. Semoga semakin besar, semakin berkembang untuk. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak loh ya Mas ya. Sama-sama Mbak. Menyita waktunya. Sama juga saya diberikan kesempatan tampil di YouTube-nya Mbak Rita. Terkenal loh, bonek MC Persebaya. Sekali lagi Mas Aji Soko, MC Persebaya dan penyiar Kota FM. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Apapun yang Mas Aji tadi sampaikan adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi kami, bagi teman-teman di luar sana, di teman-teman YouTube-nya di Kanan Cetak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.